Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Arisindi dari Prodi PGSD semester 4, kelas 4B dengan nomor NPM 043. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sebuah media pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan materi yaitu adalah aturan di lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita ke media pembelajarannya, kita harus mengetahui nih, apa sih aturan yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui nih, apa sih aturan itu? Nah, aturan itu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat agar kehidupan manusia itu menjadi lebih teratur dan juga tidak berantakan. Di mana aturan ini adalah petunjuk atau cara kita bertingkah laku agar hidup kita itu menjadi lebih rukun, lebih teratur dan juga terarah. Nah, di mana aturan-aturan itu memberikan kita atau memberitahukan kepada kita hal apa saja yang boleh dilakukan dan juga hal apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, dengan adanya aturan-aturan ini, kita semua itu bisa hidup menjadi lebih nyaman, lebih aman, tenang, tertib, dan juga tidak ada rasa yang tidak ada orang yang merasa terganggu dengan orang lain. Nah, aturan-aturan itu yang ada di lingkungan sekitar itu ada 3. Yang pertama adalah aturan di rumah, aturan yang kedua ada aturan di sekolah, dan yang ketiga itu ada aturan di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama adalah aturan di rumah. Nah, aturan di rumah itu adalah di mana rumah ini kan adalah tempat tinggal kita bersama dengan keluarga, dan juga di rumah inilah kita tuh pertama kali belajar tentang disiplin. Nah, aturan yang ada di rumah ini biasanya itu tidak tertulis secara resmi ataupun di atas kertas. Tetapi aturan itu harus tetap wajib untuk kita patuhi karena aturan itu dibuat agar seluruh anggota itu bisa hidup menjadi rukun dan juga menjadi tentram. Nah, contoh aturan yang ada di rumah itu misalnya seperti kalau mau berangkat sekolah itu harus salim kepada orang tua. Kalau mau kalau mau bermain itu harus izin dulu. Terus kalau pagi habis bangun tidur itu merapikan tempat tidur dan juga yang lainnya dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita ke aturan yang ada di sekolah nih. Nah, sekolah ini kan adalah rumah kedua kita, di mana ini adalah tempat kita menimpa ilmu, menuntut ilmu, bertemu dengan teman, bertemu dengan guru-guru. Nah, karena ada banyaknya orang yang ada di lingkungan sekolah, maka diperlukan aturan-aturan yang lebih tegas yang biasanya kita sebut dengan tata tertib sekolah. Seperti apa contohnya? Nah, contoh aturannya itu meliputi bagaimana kita cara berpakaian yang rapi, mungkin datang tepat waktu, bagaimana kita bersikap kepada orang lain, baik itu dari teman, baik itu dari guru-guru, dan juga kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, tata tertib ini dibuat agar proses belajar mengajar ini tidak terganggu dan juga semua murid itu bisa mendapatkan hak yang sama untuk belajar. Nah, yang terakhirnya adalah aturan yang ada di masyarakat, di mana saat kita keluar rumah, kita itu kan sudah berada masuki lingkungan masyarakat, di mana kita tuh bisa bertemu dengan teman yang lain, bisa bertemu dengan tetangga-tetangga, mungkin ada orang lain yang mungkin kita tidak kenal, tetapi kan itu adalah lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, di sini aturan itu berfungsi untuk menjaga kita, untuk menjaga agar hubungan antar masyarakat atau antar manusia itu tetap harmonis dan juga tidak ada perselisihan. Jadi kalau kita sudah keluar dari rumah, berarti kita harus menjaga aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Mungkin baik dari teman kita saat bermain, mungkin bisa dari tetangga-tetangga, seperti itu. Nah, contoh aturannya itu mungkin membuang sampah pada tempatnya, mungkin ikut dalam kerja bakti, mungkin kalau malam-malam itu tidak berisik agar tidak mengganggu orang yang sedang beristirahat, seperti itu. Nah, jadi kita harus menghormati aturan-aturan yang ada di masyarakat,
Karena apa? Jika kita bisa menghormati aturan yang ada di masyarakat tersebut, maka orang lain pun juga bisa menghargai kita, dan juga lingkungan tempat tinggal kita itu bisa menjadi tempat yang damai untuk tumbuh bersama dengan masyarakat yang lainnya, seperti itu. Nah, di mana setiap aturan ini tadi itu kan pastikan ada sanksi-sanksi atau konsekuensi jika kita melanggarnya. Nah, sanksi ini itu bukan bertujuan untuk memarahi atau juga menjatuhkan mental kita, tetapi sebagai pengingat agar kita itu menyadari kesalahan apa yang sudah kita lakukan, agar kita itu bisa memperbaikinya itu di kemudian hari. Nah, dengan membiasakan diri untuk mengikuti aturan-aturan sejak dini, berarti kita sudah membangun karakter yang kuat dan juga menjadi teladan yang baik bagi teman-teman yang lainnya, seperti itu. Nah, karena kita sudah membahas sedikit tentang materi-materi tentang aturan-aturan, maka kita akan ke media pembelajarannya. Nah, di sini saya itu membuat market atau seperti diorama, tapi bukan diorama. Jadi ini adalah market. Market ini adalah berisi aturan-aturan, 3 aturan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, market ini kan ada nama itu adalah lingkungan tertibku. Nah, lingkungan ini ada lingkungan sekitar, mungkin ada di rumah dan juga di sekolah. Nah, yang pertama itu di sini ada lingkungan rumah, ini ada lingkungan sekolah, yang ini, dan juga yang ini ada lingkungan yang ada di masyarakat. Nah, setiap ini kan ada aturan di rumah dan sebagainya. Nah, di sini itu kita bisa mengetahui nih, dengan media ini kita bisa mengajarkan kepada anak, oh ini ada lingkungan keluarga di mana ini ada orang tua dan juga anak. Nah, aturan-aturan yang ada di sini itu kita bisa lihat penjelasan dari tentang aturan yang ada di rumah itu dengan membuka atap rumah ini. Di sini ada penjelasannya seperti contohnya itu apa, kalau kita tidak mematuhi aturannya itu akan apa, kan seperti itu. Selanjutnya kita ke lingkungan aturan di lingkungan sekolah. Semuanya itu sama dengan membuka atapnya saja, tetapi isinya itu yang berbeda. Jadi kita bisa buka, ini adalah materi-materi dari lingkungan yang ada di sekolah. Nah, untuk lingkungan yang ada di masyarakat, kita ambil yang ini. Kalau ini tidak ada apa-apanya, kita ambil yang ini. Ini ada penjelasan tentang aturan di masyarakat, seperti itu. Nah, di sini ada tempat ini juga berisi penjelasan. Ini adalah berisi penjelasan tentang apa sih aturan itu, dan juga mengapa kita harus mematuhi setiap aturan, dan kalau kita melanggar aturan itu kan seperti apa. Itu ada penjelasannya di sini, seperti itu. Mungkin cara penggunaannya seperti itu. Mungkin nanti guru akan menjelaskan sedikit dengan adanya ini. Seperti nanti kalau kita mengajarkan tentang aturan di rumah, misalnya aturan di rumah, maka yang membuat aturan ini adalah ayah, ibu, dan juga anak dengan kesepakatan bersama. Nah, aturannya apa saja? Aturannya ada di sini. Mungkin contohnya seperti ini, dan juga akan ada tambahan yang lain-lain juga. Ini cuma beberapa contoh. Di dalam itu ada beberapa contoh. Untuk yang lainnya bisa anak-anak cari lagi apa aturan-aturan yang ada di rumah, sekolah, dan juga di masyarakat, seperti itu. Itu adalah media pembelajaran yang saya buat. Semoga bisa membantu siswa untuk memahami materi-materi tentang aturan yang ada di lingkungan sekitar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun mungkin ketidaksesuaian dengan media pembelajaran, apakah itu sudah relevan atau belum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.